Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala lil muslimin adil adha ba'da yaumi arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam suasana gembira saat ini kita merayakan hari raya Idul Adha. Berkumpul di tempat ini melantunkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai ungkapan rasa syukur serta terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan asma Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salawat dan salam kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat dan penerus risalahnya yang terus berjuang untuk tegaknya nilai-nilai Islam di muka bumi hingga hari kiamat nanti. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala apa yang diperintahkan olehnya dan berupaya menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Covid-19 sampai sekarang masih mewabah di Indonesia. Saat ini hampir 2 tahun di negara kita dilanda oleh wabah virus corona. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua sehingga kita senantiasa selamat dan terhindar dari virus corona. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita merayakan hari besar umat Islam yang disebut dengan Idul Adha. Disebut demikian karena pada perayaan ini umat Islam menyembelih hewan kurban untuk kemudian dibagi kepada masyarakat. Hewan ini disembelih dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini pelaksanaan ibadah kurban yang kita jalankan, yang insya Allah penyembelihan hewan kurbannya akan dilakukan setelah sholat id ini, hakikatnya adalah dalam rangka upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan kepada sesuatu selainnya. Perayaan kurban hari ini mempunyai makna bagi orang-orang yang percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pasrah total dengan mengorbankan yang terbaik yang Allah berikan kepadanya. Hari ini dan 3 hari tasyrik ke depan, mereka mengumandangkan takbir dengan segenap sukacita bahwa Allah yang Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah dan segala puji hanya baginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sidang salat Idul Kurban rahimakumullah.
Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad atau amat ditekankan pengerjaannya. Perintah bagi umat Islam untuk berkurban ini tertera dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34 yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Quran surat Al-Hajj ayat 34. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Kautsar mengenai perintah berkurban ini, yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Ibadah kurban memiliki sejarah panjang dalam Islam. Perintah kurban pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang bermula dari mimpinya menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, kita tak bisa membayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu. Seorang ayah yang sudah lama sekali menanti memiliki keturunan, namun ketika dikaruniai seorang anak melalui pernikahannya dengan Siti Hajar, anak yang beliau impi-impikan itu harus disembelih dengan tangannya sendiri. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak ketika usianya sudah sangat renta, yakni 86 tahun. Dalam Quran surat As-Saffat diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keturunan yang saleh. Lalu Allah mengabulkannya dengan memberi anak yang sabar. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bihulamin halim. Kita juga tak bisa membayangkan bagaimana dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya ketika meminta izin untuk menjalankan perintah Allah, yakni menyembelih anaknya. Sudah pasti perasaan keduanya hancur karena harus melepas kesayangannya. Perasaan keduanya gundah dan berkeping-keping karena orang yang paling ia sayangi akan mati di tangannya. Tapi rupanya cinta Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya. Demi mengikuti perintah Allah, keduanya rela melepaskan anak satu-satunya yang paling ia cintai. Begitu juga kita tak bisa membayangkan bagaimana perasaan suami istri itu ketika meminta izin kepada anaknya Ismail yang akan dikorbankan. Tapi Ismail sendiri justru menguatkan tekad ayah dan ibundanya untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercermin dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adjahuka fanzur maza tara qala ya batif almatu mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu memasuki usia dewasa, sudah berkembang, sudah bisa berpergian dan berjalan, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail anak Ibrahim menjawab, "Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku bagian dari orang-orang yang sabar." Quran surat As-Saffat ayat 102. Hal ini membuktikan bahwa cinta Nabi Ibrahim, cinta Siti Hajar dan Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya. Cinta itu mengalahkan nafsu-nafsu duniawi serta menundukkan keinginan keduanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun, jamaah salat Idul Adha sekalian, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mulai menyembelih Nabi Ismail,
Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor kambing gibas yang bulunya panjang, tebal dan keriting. Hal ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran surat As-Saffat ayat 104 sampai 107. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Peristiwa Nabi Ibrahim yang sangat mendebarkan hati ini bukan semata-mata arsip sejarah yang perlu dikenang ketika dibutuhkan, tapi kisah ini memiliki makna, ibrah dan pelajaran yang perlu diambil dan diperhatikan bagi seluruh umat manusia. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah simbol pengorbanan di dalam beragama. Di antara pelajaran itu, yang pertama, beriman atau beragama pada dasarnya adalah melawan hawa nafsu atau kesenangan yang ada dalam diri kita masing-masing. Setiap manusia cenderung mengikuti keinginan nafsunya, yakni ingin melakukan hal yang enak, menikmati segala kesenangan tanpa batas, merasakan segala keindahan dan yang lainnya tanpa mempedulikan hal tersebut menyakiti, merugikan atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Disinilah agama hadir, memberikan seperangkat aturan, yakni mengatur perbuatan ini haram dan perbuatan itu halal. Tindakan ini boleh dan tindakan itu tidak boleh. Hal ini baik dan hal itu buruk dan seterusnya. Dengan demikian, masing-masing dari orang yang beragama seharusnya mematuhi aturan agama, bukan mengikuti kesenangan dan kehendak nafsunya. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kenikmatan tertinggi disimbolkan dengan memiliki anak. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil mengalahkan hawa nafsunya demi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kisah Nabi Ibrahim tadi, kita juga dapat memetik hikmah dan pelajaran bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang suami dan seorang ayah yang selalu mengedepankan dialog dan menanyakan pendapat istri dan anaknya terhadap suatu hal, tidak bertindak atas keputusan dan pemikiran sendiri. Kemudian pada Siti Hajar, kita dapat mengambil pelajaran bagaimana ia merupakan sosok istri yang soleha, yang taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala dan kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun yang akan disembelih adalah anaknya sendiri. Dari Nabi Ismail alaihissalam kita diberi teladan bagaimana menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perintah yang akan dijalankan oleh ayahnya adalah menyembelih dirinya sendiri. Atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang melebihi segala-galanya, keluarga Nabi Ibrahim kemudian menjadi keluarga yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah atau kekasih Allah, dan dari keluarga inilah keturunan-keturunan para nabi seperti Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surat As-Saffat ayat 110. Terakhir, dalam momentum Idul Adha ini, marilah kita merenungkan agar yang bisa berkurban pada tahun ini jangan kemudian merasa bangga diri. Yang belum mampu berkurban pun jangan berkecil hati. Bagi yang tahun ini mampu berkurban, hendaklah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kurban yang dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa menjaga dan meluruskan niat serta menjaga hati agar dijauhkan dari sifat-sifat tercela. Bagi yang belum mampu melaksanakan kurban di tahun ini, marilah kita bersama-sama berdoa dan menanamkan niat untuk berkurban dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada perayaan Idul Adha selanjutnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang lancar dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban. Demikian
khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya sehingga Allah ridho kepada kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin al-aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin wa qul rabbirfir warham wa anta khairur rahimin.